Waalaikumsalam. Selamat siang juga. Perkenalkan, nama saya Rahmati Fani Aulia, mahasiswi dari Institut Syekh Abdul Rahman Binjai. Hari ini saya ingin bertanya-tanya, Pak. Dengan pengalaman Bapak, bagaimana pendidikan agama Islam atau PAI di SMA Negeri 4 Binjai ini secara spesifik mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulumnya, dan strategi apa aja yang paling efektif yang Bapak terapkan sebagai guru BK untuk memastikan bahwa pembelajaran tersebut tidak hanya berupa teori, melainkan benar-benar membentuk akhlak dan perilaku positif siswa dalam kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, Pak. Oke, akan saya jawab pertanyaan Rama. Senang sekali bisa berbagi pengalaman nih tentang integrasi nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulum PAI di SMA Negeri 4 Binjai ini. Kami lakukan dengan cara kontekstualisasi dan relevansi dengan isu-isu kontemporer. Kami berusaha keras untuk membuat materi PAI terasa hidup dan dekat dengan dunia siswa yang serba digital ini. Dengan mengajarkan hadis-hadisnya, tetapi juga membahas dampak negatif di era media sosial seperti cyberbullying dan penyebaran hoax. Pendekatan ini membuat mereka lebih sadar akan pentingnya etika berkomunikasi dan perilaku dalam kehidupan modern. Strategi yang paling efektif menurut pengalaman pribadi saya adalah pendekatan personal dan bimbingan konseling agama. Kami mencoba membangun hubungan yang dekat dengan siswa agar mereka merasa nyaman untuk berbagi masalah dan mencari solusi berdasarkan ajaran agama. Terkadang masalah akhlak siswa muncul karena faktor pribadi, tekanan teman, sebaya, dan lingkungan keluarga. Dengan pendekatan personal ini, kami bisa memberikan bimbingan yang lebih mendalam dan spesifik sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Kami juga sering memberi tugas proyek berbagai kearifan lokal yang melibatkan interaksi siswa dengan komunitas seperti kunjungan ke panti asuhan, kegiatan bersih-bersih lingkungan masjid, dan membantu di acara keagamaan agar mereka merasakan langsung manfaat dari nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam pendidikan agama Islam. Wah, luar biasa ya, Pak. Pendekatan personal dan relevansi dengan isu-isu terkini tentu semakin efektif untuk generasi Gen Z. Terima kasih ya, Pak, atas wawancaranya dan pengalaman berharga untuk saya yang telah Bapak bagikan. Sama-sama ya Rahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Umi. Saya Rahmati Fani Aulia, mahasiswa dari Institut Syekh Abdul Rahman Binjai. Ingin sedikit bertanya-tanya mengenai tentang efektivitas pembelajaran PAI di SMA Negeri 4 ini. Nah, pertanyaan saya, bagaimana pendidikan PAI di SMA 4 Binjai mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam kurikulumnya, dan strategi apa yang paling efektif yang Umi terapkan untuk memastikan bahwa pembelajaran tersebut tidak hanya berupa teori, melainkan benar-benar membentuk akhlak dan perilaku positif siswa dalam kehidupan sehari-hari ataupun saat berada di lingkungan sekolah. Baik, bagus sekali ya pertanyaannya. Di SMA Negeri 4 Binjai ini kita memang serius dalam mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika pendidikan agama Islam secara komprehensif. Pertama sekali, kami memastikan bahwa setiap materi pendidikan agama Islam itu mulai dari akidah, kemudian materi fikih, kebudayaan Islam, semuanya dia selalu harus terhubung atau memiliki relevansi dengan praktis dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Misalnya saat membahas masalah tentang kejujuran, jadi anak juga harus digiring bahwasanya mereka jujur dalam melaksanakan apapun di dalam kehidupan nyata mereka.
Contohnya lagi dalam ujian, mereka juga harus jujur di dalam ujian. Jangan hanya karena ingin memiliki nilai yang tinggi, berbagai cara mereka lakukan supaya nilai tinggi. Semua halal, itu juga sudah tidak sesuai dengan materi yang sudah kita ajarkan kepada mereka tentang hal kejujuran. Kemudian mengenai strategisnya, kami sangat menekankan pada pembiasaan dan teladan, di mana guru-guru di sini, terkhusus guru pendidikan agama Islam, haruslah menjadi model atau contoh kepada anak-anak dalam segala tindakan dan perkataan. Di sini juga di SMA 4 memiliki banyak program-program yang dapat menjadi kebiasaan-kebiasaan baik bagi siswa. Contohnya di sini kita dalam seminggu itu ada 2 kali kita belajar tahfiz Al-Quran, di mana anak-anak semua dipanggil ke musola yang mereka punya bakat dan minat untuk belajar dan mempelajari Al-Quran. Bahkan ada yang sudah mencapai tingkat mereka ada yang hafiz juz 30, ada yang juz 1 dan bahkan juz 2. Selain itu di sini juga ada pembiasaan pengajian rutin. Itu setiap siswa dibuat bergilir untuk mengadakan pengajian. Kita panggil ustadz, anak-anak nanti bergilir per jenjang. Dalam minggu pertama itu kelas 1 atau kelas 10 seminggu sekali, kemudian minggu kedua itu kelas 11, minggu ketiga kelas 12. Saya rasa itu saja. Baik, terima kasih Umi atas penjelasannya. Saya mohon izin yang mulia. Sama-sama. Menurut pendapat kalian itu sejauh mana sih pengaruh pembelajaran dan kegiatan keagamaan di sekolah SMA Negeri 4 Binjai ini terhadap sikap dan perilaku kalian secara individu di kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah ini? Menurut Ali itu gimana? Menurut pendapat saya, pelajaran dan kegiatan keagamaan itu sangat berpengaruh penting bagi sikap dan perilaku saya, Kak. Lagi? Nah, Rafael? Selain pelajaran di kelas, kegiatan seperti sholat berjamaah dan sholat duha setiap pagi membuat saya lebih dekat dengan ajaran agama Islam. Pembelajaran dan kegiatan keagamaan di sekolah berpengaruh besar terhadap perilaku siswa dalam kehidupan sehari-hari. Saya belajar tentang nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan toleransi. Menurut saya secara keseluruhan kegiatan dan pelajaran berinteraksi Boleh minta sebentar nggak? dan memiliki dampak positif dalam membentuk kepribadian dan perilaku sehari-hari. Oke, menurut kalian masing-masing, Kakak tadi mau ada mendengar tentang sholat zuhur dan sholat duha yang katanya wajib ya di sini. iya, Kak. Nah, menurut Rafael, tadi kan Rafael bilang kan? Nah, menurut Rafael, ada nggak sanksi yang dikasih sama guru agama di sini? Kalau misalnya kali ini nggak ngelakuin sholat zuhur atau sholat duha di sini? Ada nggak? Apa itu sanksinya? Sanksinya orang tua panggil dan dipanggil Bapak ke saya kan tahu pembantu juga sama siapa? dan dipanggil ke ruang Itu dalam waktu 1 kali aja melanggarnya atau ada sampai batas 3 kali ya baru dipanggil orang tua? Kalau orang tuanya nggak datang, apa ini ya? Sanksinya? Awalnya, Kak. Kalau nggak datang juga? Tadi Tadi ada juga ada yang membahas tentang sikap jujur ya. Pelajaran KI sikap jujur. Apa aja contohnya yang nanti udah lakuin nih sikap jujur, sikap sopan yang ada terapkan di lingkungan sekolah ini? Jangan nyontek.
Iya, maksudnya kan soal ini kan soal lagi kan, soal ini ternyata sama masalah ketentuan baru kan ada soal malam. Kalau saya suka banget dengan kayak ini refleksi dia. Kalau di sini ada sistem ujian nggak? Ujian yang secara lisan kalau untuk pelajaran Pak ini? Adalah Lisan